orang yang seperti itu. Romo, Yo, yo. mumpung gak ada yang tanya ya, ya udah aku tanyalah. Itu yang biblis, jangan yang filsafat nanti. Filsafat nanti Romo Patris. Ya udah aku tanya. Ini soal soal suksesi apostolik, Romo. Pada saat Tuhan Yesus kemudian mengangkat Petrus sebagai murid, sebagai pemimpin ya. Mm-mm. Itu bagaimana respon para para sahabat atau 12 rasul atau 11 rasul selain Petrus gitu, karena Petrus yang diangkat sebagai pemimpin begitu. Mereka diam saja. Sofi, bantu dulu. Kisah 15 ayat 7. Mereka tidak protes, mereka diam-diam sih. Nanti ini ayat 14-nya dikonfirmasi oleh Yakobus, uskup Yerusalem. Apakah ditaati sama murid-murid lain Ya, gitu, Romo? ditaati. Engkau baca dulu ayat itu, Sofi. Kisah 15 ayat 7. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Yo, di situ Andres protes bilang tidak, saya ini pendiri ortodoks. Dia protes waktu itu. Pio, di situ ada ayat bilang Andres bangun dan berdiri dan protes kakaknya karena dia adalah saudaranya Petrus. Tidak, Romo. Oke. Sekarang dikonfirmasi oleh uskup Yerusalem. Tolong bantu uskup Yerusalem. Ayat 14-nya. Ayat Kisah 15 ayat 14, Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Siapa yang bangun ayat 13-nya? Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku." Ya, dengarkan apa? Simon. Telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih. Cukup. Pio, siapa yang harus berdiri untuk mengkonfirmasi apa yang dinyatakan oleh Simon, oleh Petrus? Uskup Yerusalem. Yerusalem. Simon telah mengatakan, Simon waktu mengatakan itu satu pun tidak protes. Mereka sudah tahu siapa yang dipilih oleh Yesus. Yesus. Sampai Paulus sendiri harus pergi ke Yerusalem untuk bertemu dengan dia. Galatia 1 ayat 18. Tinggal 15 hari di sana. Historie artinya pergi berkonsultasi, meminta tempat dan meminta pendapat. Pergi untuk wawancara dalam bahasa Yunani, historie. Oke, silakan. Sofi, Galatia 1:18. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Pio, kata mengunjungi, historie artinya konsultasi, meminta tempat, pergi wawancara, pergi menunjukkan semua, seolah-olah imprimatur, nihil obstatnya dari semua suratnya. Karena itu ayat 20 adalah hasil dari ayat 18. Pan Allah ku tegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Pio, karena dia sudah berapa hari tinggal di rumahnya Petrus? 15 hari. Karena itu di dalam surat-suratnya, surat Petrus memberikan pembelaan terhadap hati-hati penafsiran surat-suratnya Paulus. 2 Petrus 3, 15, 16.
Petrus karena dia tahu bahwa dalam semua suratnya, artinya Petrus sudah kenal semua suratnya Paulus. 3 ayat 16. 15-16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Siapa yang protes pada saat itu? Pio, siapa yang protes? Tidak ada. Tidak ada. Dan tugasnya sebagai primus, sebagai paus harus melakukan namanya kunjungan apostolik. Kisah 9 ayat 32. Dia pergi ke seluruh, hanya diterjemahkan ke Indonesia kemana-mana. Lucu ya. Sebenarnya ke semua. Kisah 9 ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Oke. Dalam Sudah. Dia melakukan kunjungan apostolik. Di kunjung persidangan hanya kalau Charlie lihat di kata aslinya bukan di mana-mana, kemana-mana, melainkan kalian bisa masuk ke interlinear dikatakan ke semua, bukan kemana-mana. Hanya diterjemahkan ke Indonesia kemana-mana tanpa jelas. Karena itu harus ke semua. Kesemuanya di mana? Di ayat 31-nya. Selama beberapa waktu gereja di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Gereja itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah. Oke. Sekarang saya perbesarkan. Oke. Yuk, silakan. Kata apa yang digunakan? Charlie. Semua. Oke. Ke semua, bukan kemana-mana. Oke, teman-teman. Sangat jelas ya kita situ. Hanya kenapa diterjemahkan di Indonesia seolah-olah ke Oke. Jadi teman-teman, ini penting sekali. Pio, sampai di sini atau mau tambah lagi tentang Petrus ini? Karena itu tugas utamanya adalah mengkonfirmasi iman dari saudara-saudaranya. Lukas 22 ayat 31-32. Tugas yang Petrus punya, yang lain tidak punya. Di hadapan para rasul yang lain, Yesus bilang begini. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus di antara para rasul yang lain. Lukas 22 ayat 31-32. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Konfirmaos, kuatkan, artinya semua yang bengkok-bengkok itu diluruskan oleh engkau. Ini makanya sebagai primus inter pares, di antara para rasul, dia yang harus meluruskan di dalam ajaran iman dan moral. Tidak main-main. Sekarang Pio mau tahu, di antara para rasul yang lain, apakah engkau mencintai saya lebih dari mereka semua? Kepada Petrus loh, Yohanes 21 ayat 15. Di antara para rasul, di situ tidak protes. Ada yang protes Pio waktu itu? Tidak ada. Oke, sekarang kita buktikan di ayat. Bagaimana Yesus bilang, Injil bilang, Yesus bilang, kau mencintai saya lebih dari mereka ini, lebih dari para rasul yang lain. Waktu itu sudah bangkit ya. Di situ tidak ada lagi
Yudas. Yudas lahir abad kesekian setelah lahir kembali. Yudas ini lahir nanti setelah abad kesekian dulu baru lahir. 15. 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Oke, cukup. Jawab Petrus, Cukup. Tio. Simon Petrus, apakah kau mencintai saya lebih dari mereka yang lain? Jawab Petrus. padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu TB lama, TB 2 sangat jelas. Peliharalah anak dombaku. Tapi tidak usah baca di situ. Hanya mau katakan, Pio, kalau kita pakai standar penterjemahan ini, siapa kawanannya Kristus harus digembalakan oleh siapa? Kawanannya Kristus, domba-dombanya Kristus harus digembalakan oleh siapa? Petrus. Selesai. Berarti yang bukan digembalakan oleh Petrus apa punya kawanan? Yudas Iskariot. Sudah masuk itu. Oke. Berarti Romo, berarti nah, pertanyaan selanjutnya, apa konsekuensinya jika kemudian tidak bergabung di bawah kepemimpinan Petrus dari perspektif biblis? Kalau tidak bergabung di dalam kepemimpinannya Petrus. Artinya bukan kawanan Kristus pertama. Itu pertama, harus dimengerti. Bisa dimengerti itu dulu? Iya. Yang tidak, ya, karena ayat itu mengatakan, gembalakanlah anak dombaku, atau pelihara anak dombaku, atau yang barusan di terjemahan TB lama, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, dari secara logis, kalau begitu, domba-dombanya Kristus itu harus digembalakan oleh siapa? Petrus. Oleh siapa? Petrus. Makanya dia sebagai gembala harus kunjung kemana-mana atau ke semua. Maka dia sebagai gembala, primus inter pares harus mengatakan begini, sejak semula kalian tahu saya dipilih dari antara kalian, supaya melalui mulutku semua bangsa mendengar pemberitaan Injil dan menjadi percaya. Kalau begitu, bagaimana dengan kawanan yang lain? Engkau mengerti? Pertanyaan saya. Kalau begitu kita harus, Sofi, Yohanes 10 ayat 16-18. Kita harus pergi mewartakan supaya mereka mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes 10 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini jadi persoalan berat, Tio. Tugas kita terus mewartakan sebuah kawanan yang di luar ini mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi percaya dan masuk dalam satu kawanan dengan satu Gembala. Yo, bisa mengerti? Bisa Romo. Karena itu, Oh, berarti ini kemudian Romo, saya ketemu ini surat dari Paus ke Clement ya, pertama kalau tidak salah ya. Mohon koreksi, Coach Charlie. ya Clement. Surat Korintus. Ya, di Clement kepada Korintus, Paus ya. Paus ke Iya, Paus Clement. Petrus, Ketiga. Clement. Keempat. Keempat. Petrus, Linus, Anakletus, sama Clement. Baru Clement. Oke. Clement kepada Korintius. Itu mereka juga surat-surat itu dipakai juga dalam sebelum kanon kitab suci, oke? Dipakai, dibaca. Tetapi itu bukan kitab suci. Standarnya bukan kitab suci. Itu hebat dong. Gereja-gereja
Abad-abad pertama pakai juga suratnya Clement di dalam ibadah-ibadah mereka, pertemuan mereka. Oke, silakan. Clement bilang bagaimana? Ya, oh ini poinnya itu pentingnya kepemimpinan yang sah, kontinuitas dari para rasul, menjaga kesatuan gereja, gereja Korintus dan perpecahan, bukti dalam perjanjian baru. Itu 5 poin dari surat 5 atau 6 poin dari surat apostolik dari Paus Clement. Oke, itu juga menjadi alasan Pio kenapa Clement menekankan bahwa ya, silakan Pio. Clement menekankan. kalau soal pentingnya kepemimpinan yang sah, Clement menekankan bahwa Kristus mendirikan gereja dan menugaskan para rasul untuk melanjutkan pekerjaannya. Para rasul kemudian menunjuk orang lain untuk melanjutkan kepemimpinan mereka. Itu poinnya, Romo. Sebagai paus. Iya. Ya, maka kita masuk ke suksesi. Pio mau tahu tidak? Krisis kepemimpinan, kepemimpinan membuat lahirnya begitu banyak denominasi karena tidak ada lagi pemimpin. Hakim-Hakim 21 ayat 25. Ketika tidak ada pemimpin yang satu, maka apa yang terjadi? Perpecahan. Ya. Ayat 25. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. 17 ayat 6. Hakim-Hakim. 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Pio, apa yang terjadi? Lahirlah relativisme dalam denominasiones. Iya. Karena tidak ada otoritas kepemimpinan yang satu. Mau tahu bagaimana Allah di dalam perjanjian lama memilih satu pemimpin? Kalau kita mau lihat Abraham, setelah Abraham siapa? Kalau kita mau analisa, Abraham satu-satu ya, satu-satu selalu. Lalu suku Yehuda masuk pelan-pelan satu seperti itu. Tidak semua jadi pemimpin dalam waktu yang sama, rusak. Pecah belah. Karena itu dalam Yesekiel 35 ayat 15 Allah bilang, Yahweh bilang, saya adalah gembala. Tetapi ayat 23 dia bilang, saya akan memilih satu gembala, bukan ribuan gembala. Yesekiel 35 ayat 15 dulu. Sukacita mengenai milik pusaka. 35 tadi. 34, maaf. Ya, 34. Yesekiel 34 ayat 15. Maaf teman-teman. 34. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oke, di dalam Yohanes 10 yang sama. Aku adalah gembala. Tetapi ingat, ayat 23 dari Yesekiel ini dia omong apa? Pilih berapa gembala? Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Namanya? Yang akan. Yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Untuk apa? Mengembalakan. Daud hambaku. Yesus adalah Dia gembala. akan Sudah. Dia akan mengembalakan. Ya, dia akan mengembalakan. mereka dan menjadi gembala. Oke, Pio. Tadi Yesekiel bilang, dia akan mengangkat berapa gembala? Satu. Yesus buat yang sama di dalam perjanjian baru. Dia mengangkat berapa gembala? Di dalam Yohanes 1 tadi? Satu. Dan di dalam Yesekiel, nama dari gembala itu siapa? Daud. Daud. Dan Daud adalah siapa?
dalam sejarah Israel? Raja. Oh iya, Raja Daud ya. Artinya Allah mengangkat Daud sebagai raja yang fungsinya pengembalaan. Pengembala. Karena itu, Paus kemana-mana diterima sebagai seorang pemimpin, seorang raja. Itu bukti sangat. Lihat saja, Paus kunjung kemana? Kunjung ke India, seluruh komponen kenegaraan digerakkan untuk terima dia. Karena yang kunjung ini raja. Pemimpin. Kalian yang ada di Charlie, bagaimana sibuknya kota Jakarta waktu Paus Franciscus kunjung? Iya. Macet juga. Begitu. Macet banyak yang ini apa yang ngantri sejabatan tangan nama paus. Oke, sekarang saya mau buktikan dalam perjanjian lama bagaimana mengangkat gembala atau pemimpin ini. Bilangan 27 ayat 16. Biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. Ayat 17, yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Pemimpin sama dengan apa? Yuk. Astaga. Lalu Astaga. cara mengangkatnya bagaimana? Ini penting ayat 22. Ini cara mengangkatnya bagaimana? Nah, Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Ayat 23, lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Tangan itu ada. penumpangan tangan. Penumpangan tangan, konektivitas kan, untuk konektivitas. Oh, Selesai. tapi kadang kayak gini ketika berdiskusi sama mereka, mereka bilang kayak gini. Oh, tapi pemimpin kami Yesus Kristus. Nah, pertanyaan saya, apakah Yesus Kristus mengenal mereka yang tidak dalam satu gembala dengan Petrus atau tidak, Romo? Itu jadi soal. Kapan pendeta mendapatkan penumpangan tangan apostolik? Iya. Kapan itu? Itu bayangkan jadi pemimpin harus melalui penumpangan tangan. Simon Mago mau beli. Ini kita buktikan. Oke. Kisah 8:18. Kita buktikan. Ada yang namanya Simon Mago mau beli penumpangan tangan. Petrus marah besar. Sebab seluruh kuasa, jangan dulu masuk. Sekarang pengalian kekuasaan itu melalui Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dialurkan melalui apa? Ini penting. Oke. Baca dulu Kisah 1 ayat 8 supaya kita mengerti bahwa setelah Pentekostes turunnya Roh Kudus terjadi pemberian kuasa. Nanti kuasa itu dialihkan diteruskan melalui apa oleh para rasul. Ini penting sekali. Oke. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pengalian kekuasaan ini disalurkan lewat apa? Kisah 8:18 selanjutnya. 19. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, Sudah. Penumpangan tangan ada pemberian Roh Kudus. Karena itu kami
adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Bukan dimeteraikan oleh mana kitab suci tadi. Bukan dimeteraikan oleh kitab suci taruh di kepala. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dengan Ayat cara 6. seperti apa? Dengan cara seperti apa? Ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Sekarang engkau bisa mengerti? Pelayanan perjanjian baru dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan ingat, pemberian Roh Kudus melalui penumpangan tangan. Supaya menerima semua kuasa itu. Paulus saja, dari Saulus ke Paulus, harus menerima penumpangan tangan pentabisannya di Kisah 13 ayat 2. Setelah itu ayat 9 berubah namanya jadi Saulus kepada Paulus. Paulus kepada Timoteus bilang, hati-hati dengan penumpangan tangan, dengan pentabisan. Karena dia yang mentabiskan Timoteus. Begitu, Pio. Jadi, perjanjian baru adalah kegenapan dari seluruh nubuat dalam perjanjian lama. Perjanjian itu kepemimpinan melalui penumpangan tangan. Dan pemimpin itu jadi gembala. Siap. Bisa mengerti, Pio. Kira-kira seperti itu kalau mau tanya tentang Petrus itu banyak tema. Karena ada 180 kali nama Petrus, Kefas, dan Petrus diulang Simon di dalam perjanjian baru. Bayangkan seorang rasul dengan 180 kali namanya diulang. Bukan hanya sekedar dipilih loh, Petrus juga diberi kuasa untuk bisa tidak hanya menyembuhkan orang. Kasih mati orang. Orang lihat, bayangan orang lewat saja dia sembuh. Dia juga bisa, Petrus juga bisa membuat orang mati itu. Dia Seorang kutuk mati. orang langsung. Di Kisah Kutuk orang 5. langsung mati memang. Di Di Kisah Kisah 5, Rasul bab 5 1 sampai 10 rasanya. Ananias dan ini ya Pater Safira ya. Ananias Yang dan mereka suami dan tipu. istri. Mereka karena tipu uang. itu. Mereka Dosa tipu uang gereja lalu. perdana adalah uang. Ananias dan Safira. Dan itu ujung-ujungnya mati. Petrus Seperti satu kali Yudas. langsung KO semua itu. Melawan Roh Kudus. Kisah para Rasul bab 5 ya rasanya itu ya. Pater. Dari 1 sampai 10. Baca 10-nya saja langsung. Kisah 5 ayat 10. Lalu rebalah perempuan itu seketika. Seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ayat 9. Petrus bilang apa? Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Hati-hati, Petrus omong satu kata KO memang. Lalu rebalah wanita itu di depan kakinya Petrus dan mati. Latar belakangnya mereka tipu-tipu soalnya. Makanya Yo Pio, ini kita belum omong Berarti tapi silakan. berarti Romo. Nah, silakan Mbak. Tidak, berarti lanjut. Ini Romo, berarti begini Romo. Mereka kan menghilangkan 5 sakramen kan. Itu mereka memakai perjamuan kudus. Dan apalah itu baptisan gitu. Dan itu kan harusnya ada korelasi dengan imamat begitu. Artinya tumpang tangan kan.
kalau kemudian tidak ada korelasi dengan itu, artinya yang dilakukan itu cuma sirkus dong, perjamuan kudus, roti-rotian itu. Simpel. Atau seperti apa Romo? Jadi persembahyangan kita, mereka, ibadah mereka yang selama ini sampai meninggal itu apa itu Romo? Saya juga tidak tahu. Ya, karena ingat, adorasi secara biblis teologis punya 3 unsur: altar, imam, dan korban. Yang pertama dari segi imam, adakah imam di sana? Pio? Tidak, karena tidak ada tumpangan tangan. Adakah altar di sana? Tidak ada. Adakah ada kurban di sana? Apalagi tidak ada. Artinya, Sirkus. saya tidak mau sirkus. Akhirnya, yang kita bisa kategorikan dalam pengertian saya, ya, itu macam Lexio Divina. Omong-omong tentang ayat kitab suci, selesai. Tidak sampai kepada pemecahan roti. Yo, Artinya cuma lambang mereka mau, karena kan mereka nggak punya wewenang. ya itu juga. Karena tidak punya wewenang, ya tidak bisa buat. Ya jadi itu cuma lambang buat mereka. Kitab suci katakan bahwa tiap hari pemecahan roti, mereka berapa kali satu hari? Satu bulan? 1 tahun? Setahun sekali atau ada setahun Sekali. 2 kali, ada setahun 3 kali juga. Ada Di dalam yang sebulan kisah. sekali. Di dalam kisah 2 ayat 46, mereka memecahkan roti setiap hari. Iya Di dalam tiap hari. kisah betul. 20 ayat 7, mereka memecahkan roti ekaristi setiap hari Minggu. Berarti yang di sana, yang praktiknya kalau tidak setiap hari, dan juga tidak setiap hari Minggu, dalam pengertian setiap hari sampai hari Minggu, artinya sepanjang hari, semua hari, artinya di sana tidak menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Contohnya, Pio, ekaristi dirayakan oleh gereja perdana setiap hari. Kisah 2 ayat 46. Setiap hari. Tekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dan Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Pio, gereja perdana merayakan ekaristi setiap hari atau bukan? Tadi. Setiap hari. Sekarang setiap hari Minggu, kisah 20 ayat 7. Ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, Oke. karena ia bermaksud Ya khotbah. Jadi ketika mereka merayakan ekaristi, pemecahan roti, Paulus angkat bicara. Kenapa? Karena gereja perdana setia kepada pengajaran para rasul. Di dalam kisah 2 ayat 42, gereja setia kepada pengajaran para rasul. Jadi begitulah Pio ya. Jadi ekaristi harus setiap hari? Benar sekali. Hari Minggu? Benar. Benar sekali. Secara Terus biblis. ini hari sore juga. Bayangkan Pak. Jadi kalau Bisa terus. tidak setiap hari dan tiap hari Minggu bagaimana? Berarti tidak biblis dong. Tunjukkan satu ayat di situ. Di kitab suci katakan bahwa rayakanlah perjamuan Tuhan 1 kali dalam 1 tahun atau 1 kali 1 bulan. Tidak ada dalam kitab suci. Gimana mau tiap hari Romo? Nanti keluar uang pula. Beli roti. Oh benar juga ya. Terima kasih Ibu. Mereka mau ikut Yahudi mau. Yahudi kan Paskahnya cuma sekali mau. Setahun. Mm-mm. Tapi itu harus dibunuh anak dombanya. Oh, Iya. kalau mereka ikut Yahudi ya harus cari anak domba dengan syarat-syarat tertentu tadi. Seharusnya. Seharusnya Mereka harus dan harus meminum 5 cawan dan mereka harus makan sambil siap-siap untuk kabur kemana lagi enggak untuk tahu. lari, siap-siap untuk lari. Tapi mereka bilang kan, Ibrani bilang korbannya Yesus sekarang katanya. Tetapi cawannya ada Nah itu 5. dia. Bingung, pokoknya bingung. Dikotomi di sini harus diperjelas kalau tidak rusak semua. Enggak tahu mereka makan sambil mau lari kemana enggak tahu lagi.
Iya, heran aku begitu, Romo. Mereka itu mengaku mereka paling Alkitabiah. Tetapi apa yang tertulis dalam Alkitab mereka tidak mau melakukan, malah mereka mengikuti apa yang mereka pikirkan itu 3C tadi itu itu, adalah saudari. kebenaran dan menipu kebenaran. Maria, pernah pendeta-pendeta itu kan lagi diskusi sama aku tuh soal Ekaristi kan. Akhirnya dia bilang, ya kami tidak bisa bantah pernyataannya Charlie, tapi kita mau dengerin Charlie ngomong supaya Charlie ada keseleo lidah, kita framing itu katanya. Nggak ngomong depan aku. Itu berarti teknik yang sama seperti tadi Charlie, si dua tadi. Betul, betul. Dia tunggu saya keseleo di mana. Bahwa dia rekam dan framing. Dia perintahkan semua protesan untuk rekam. Protesan yang lain di bawah yang Itu dengar. udah lama sih itu. Christian teologi. Protesan yang dengar tuh yang lagi belajar tuh bukan bodoh juga. Mereka pasti analisa kritis. Karena dosennya sama mungkin Romo. Kalau begitu Romo, masih terkait dengan imamat. Silakan. Kalau begitu bagaimana dengan imamat yang perempuan? Sedangkan dalam tradisi Israel kan, Israel itu kan Israel kuno itu kan pengantin, mempelai Kristus, mempelai Tuhan, begitu. Nah, kemudian masuk ke pernikahan anak domba ya. di Wahyu 19, Ekaristi itu pernikahan anak domba. Jadi kalau kita mulai dari alasan itu, pernikahan anak domba, Ekaristi adalah pernikahan anak domba. Ekaristi dirayakan sebagai in persona Christi, di dalam pribadinya Kristus. Pertanyaan saya di sini, kalau perempuan yang merayakan Ekaristi, artinya perkawinan anak domba dengan gereja. Gereja itu feminim, artinya perempuan menikahi perempuan. Wah, itu antikristus. Gimana itu? Sangat jelas. Ekaristi adalah perjamuan perkawinan anak domba di dalam Wahyu 19. Artinya, kalau Kristus in persona Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja mempelai perempuan. Kalau di situ dirayakan oleh seorang perempuan, artinya menikah antara perempuan dengan Perempuan. tidak logika. Makanya ada beberapa gereja Protestan menikahkan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itulah jadi pertanyaanku. Ya, Mereka itu jawabannya. pakai argumentasi ini Romo. Ya. Nabi siapa ya? Itu ada yang bilang Nabi Elia siapa gitu. Yang bilang bagaimana? Lupa aku, Imam Rajani atau apa gitu. Mat umum yang diambil. Itu mereka ambil ini. Mereka Protestan punya ada di 1 Petrus 2 ayat 9. Ternyata itu diambil dari Keluaran 5 ayat 19. Kita sandingkan, oke. Mereka pakai imamat ini. Kami adalah imamat umum, kami semua adalah imam. Kalau bisa tidak usah pergi ke ibadat, taruh altar kecil di rumahmu, setiap orang mempersembahkan kurban. Di sana selesai itu. Karena semua adalah imam. 1 Petrus 2 ayat Itu nggak ada 9. pemasukan nanti. Tolong dibaca. 2 ayat 9. 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya, semua kita adalah imam, tidak perlu lagi imam tertabis. Coba baca ayat 5-nya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk Biarlah kamu menjadi mempersembahkan batu untuk imamat yang kudus. Imamat yang kudus ini didirikan di atas dasar para rasul. Kalau kita sandingkan Efesus 2 ayat 20, yang didirikan di atas para rasul. Karena itu kita harus tahu bahwa kenapa waktu malam perjamuan terakhir hanya para rasul, tidak ada wanita, tidak ada yang lain. Karena jadi kamu jadi batu dalam pengertian ini sebagai imamat yang kudus. Ini dia omong ayat 5 omong tentang imamat kudus, ayat 9 tadi dalam 1 Petrus 2 omong tentang imamat umum. Tetapi imamat umum, imamat rajawi ini diambil dari Keluaran 19 ayat 5.
Orang Israel punya imamat umum, imamat rajawi, bangsa yang terpilih. Tetapi orang Israel punya imamat khusus atau imamat jabatan. Sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Lanjut, 6-nya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah Sudah. Jadi mereka ambil salah, makanya maju kena mau ambil ayat ini, mundur juga. Keluaran bilang, hei hati-hati, orang Israel punya imamat rajawi, imamat umum, hati-hati. Tetapi mereka juga punya imamat khusus, imamat jabatan. Keluaran yang sama, bab 29 ayat 35. Harus kau tabiskan anaknya siapa jadi imam. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Untuk apa? Ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Ayat 37. 37. Makanya tadi, imam, kurban, dan altar itu adalah penyembahan secara biblis teologis, adorasi, latria. 37-nya, altar. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Oke, Pio. Orang yang menyentuh mesbah, siapa yang menyentuh mesbah? Yang ayat 35 tadi. Imam. Imam. Dan siapa yang menyentuh mesbah akan menjadi kudus. Dan persembahan di atas mesbah itu adalah kudus, karena itu untuk Allah. Karena itu adorasi, penyembahan dalam konteks biblis punya 3 unsur: altar, imam, dan korban. Sacrifice harus mempunyai 3 unsur itu di dalam penyembahan. Karena itu Protestan mau sembah siapa kalau begitu? Kalau tidak ada Kalau begitu, maaf teman-teman, oke. Yang naik langsung di mute. Oke, kalau begitu, sekarang perjanjian baru. Kita adalah imamat umum, kita punya imamat rajawi. Semua kita dibaptis menjadi imam raja dan nabi, tapi tidak semua kita ditabiskan untuk menjadi imamat pelayanan. Kalau di perjanjian lama tadi ditabiskan secara imam anak Harun Lewi selama 7 hari untuk pelayanan di mesbah dan korban, maka perjanjian baru punya imamat. Di dalam Ibrani 7:11-12 katakan secara jelas bahwa sudah dirubah dari imamat Lewi atau Harun ke imamat ritus Melkisedek. Karena Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur, bukan lagi mempersembahkan hewan. Sangat jelas. Kalau begitu, kalau tidak ada imam pelayanan, imam jabatan ministerial di dalam perjanjian baru, maka Protestantisme tidak memenuhi kelanjutan kegenapan dari perjanjian lama. Titik. Aduh, repot. Ya repot, memang Pio repot. Makanya yang tadi bilang ya buat simbol aja, karena tidak ada imam yang harus mempersembahkan korban. Kalau kemudian mereka pakai argumentasi Imam Harun, artinya Lewi, harusnya kan itu berhubungan dengan genetik kan, Romo, atau seperti apa?
harus keturunan. Makanya banyak yang praktek pendeta buat supaya dia anak jadi pendeta meneruskan dia. Waduh, Iya. suksesi. Hanya itu Sofi. Apostolik. Yang mantan karismatik. Apakah tidak ada di sana praktek seperti itu pendeta mensuksesikan anaknya jadi pendeta? Suksesi genealogi. Jadi kalau pendetanya mati, istrinya otomatis jadi pendeta. Bayangkan. Kalau istrinya mati juga, anaknya yang jadi pendeta. Bayangkan. Antibiotik karena kalau Levi hanya laki-laki dan itu pun harus umur. Iya. Itu pun harus umur. Dari umur 30 baru boleh sampai dengan umur 50 harus pensiun. Rusak. Ini juga Romo, itu yang punya gereja kan bapak sama ibu. Terus suami pertamanya meninggal, si ibu kan otomatis jadi gembala penutup. Terus dia kawin lagi, nah ada suaminya lagi kan yang apa. Terus meninggal lagi, dia lagi yang punya gereja. Terus dia Berarti kawin jangan nikah dengan lagi. ibu pendeta ini, laki-laki semua nanti mati. Nah, yang terakhir sama yang ketiga ini akhirnya yang ibu ini yang meninggal ya. Terus turun kepada anak-anak. Begitu harusnya sih Romo. Salah satu anak-anak itu dari mereka harus ada yang sekolah pendeta. Memang begitu. Di mana di kitab suci bilang kependetaan itu dalam kitab suci harus diserahkan kepada anak? Di mana? Kepada kalau suami mati kasih ke istri, di mana di dalam kitab suci? Oh, Aset gereja, keuangan jadi itu kan. bapaknya gajinya itu akhirnya dibuat jadi gereja baru. Kalau anaknya nggak nerusin, asetnya dipindahin ke orang lain. Oh begitu ya. Tapi di mana tuh? Di dalam kitab suci bilang begitu tuh. Warisan itu Romo, warisan. Warisan. Saya masih cari ini. Cari yang diwariskan. Tapi kasihan loh mau mereka, kalau mereka belum sukses gitu, contohnya dia sakit stroke, nggak ada yang gantiin, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada pensiun juga, nggak ada yang ngerawat. Tetapi yang diteruskan di dalam kitab suci itu iman atau warisan? Nah, coba yang Timoteus dapat dari dia punya nenek dan mama itu iman atau warisan? 2 Timoteus 1 ayat 5 yang didapat di Timoteus itu apa? 2 Timoteus 1 ayat 5-6. Warisan atau iman? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Siapa yang tabiskan Timoteus? Uskup Paulus. Tetapi iman itu diwariskan dari nenek, mama sampai ke dia. Yang diwariskan ini iman, bukan harta karun. Repot. Ingat Leo. Kenapa Pio? Sulit. Kira-kira itu pertanyaanmu. Oke.